Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Bisnis Kreatif TV, Empowerment of Micro Business. Dan seperti biasa, ya entah kemana yang satu lagi. Ya, Kak Amin gak tahu kemana, Kak Amin ya lagi sibuk mungkin, dan sekarang saya sendiri. Tapi jangan takut, saya ditemani sekarang oleh bos bisnis kreatif, Kang Indra. Sehat Kang Indra? Alhamdulillah sehat. Kita masker dulu. Gak apa-apa ya, tapi kalau misalkan maskernya dipakai nggak enak, kita buka sedikit aja nggak apa-apa. Nah gitu. Untuk video kali ini kita berbicara masih seputar bisnis, karena emang sekali lagi Kang Indra ini bisnismen ya, seorang pembisnis, dan saya hanya pecinta bisnis. Oke. Ya, seperti janji saya waktu di video sebelumnya bahwa waktu sama Kang Amin kita itu akan bertanya-tanya, mewawancarai Kang Indra tentang bambu hitam, Kang. Ya, boleh. Ya, kita kan belum pernah berbicara dialog tentang bambu hitam. Nah, untuk saat ini cabang usaha di bidang bambu hitamnya itu gimana, Kang? Lancar kah? Apa ada kendala? Untuk bambu hitam sih alhamdulillah sampai sekarang lancar ya, karena kita secara perizinan juga kita udah jelas, kita udah punya perizinan resmi ya. Iya, betul. Secara tingkat provinsi. Terus untuk kendala sih sebenarnya nggak ada sampai sekarang, alhamdulillah untuk bambu hitam ini lancar-lancar saja. Mungkin untuk progres kedepannya kita lagi targeting produk. Kalau dihitung waktu kita baru berapa lama, Kang, yang bambu hitam itu? Bambu hitam itu kalau dihitung normal kita baru berjalan 1 bulanan untuk progres penjualannya ya. Tapi kalau untuk pembukaan cabang sebenarnya itu udah dari hampir perencanaan itu udah 3 bulan ke belakang sebenarnya. Iya. Dari pas launching itu ya kisaran 2 bulanan ya? Iya, 2 bulan kurang lebih. Jadi pas mulai produksi itu baru 1 bulanan begitu. Tapi alhamdulillah katanya sampai sekarang nggak ada kendala, dan mudah-mudahan emang nggak ada kendala seterusnya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini saya sendiri loh, Kang, yang bikin pertanyaan. Karena emang mungkin mewakili teman-teman juga yang lagi nonton. Kenapa sih, Kang, milihnya itu cabang usahanya tuh ke bambu hitam gitu? Oke, kenapa ya? Jadi gini ya, karena kan kita induk usaha kita ada di material terasa marmer ya. Iya, betul. Jadi kita memadukan usaha kita kan itu dari seginya klasik ya. Nah, si bambu hitam ini juga klasik sebenarnya. Jadi nanti ketika si konsumen ingin membeli bak mandi terasa marmer kita, kita tawarin juga nih bambu hitamnya ada nih, kita ada progres secara bambunya nih, ada produk secara bambunya, maksudnya gitu. Jadi selaras gitu antara terasa marmer dengan bambu hitam itu sama-sama alami gitu, Kang. Satu nuansa lah. Bukan karena emang bambu hitam itu satu tumbuhan yang langka, enggak, bukan. Sebenarnya kalau dibilang langka ya lumayan sih. Cuman karena kan tadi itu karena si bambu hitam ini memiliki nilai seni yang cukup lumayan lah. Oke, jadi emang mungkin kenapa Kang Indra atau bisnis kreatif membuka cabang usaha bambu hitam, karena emang selaras dengan usaha induk, Kang ya? Iya, betul. Oke, jadi emang sama-sama klasik, sama-sama nilai seninya itu di situ gitu, ada nilai seninya. Sesuai dengan judul dengan nama usaha kita, bisnis kreatif. Jadi bidang-bidang usaha yang bernilai kreativitas. Ya, jadi itu alasannya nih buat teman-teman yang waktu itu penasaran, kenapa sih BK atau bisnis kreatif itu membuka cabang usahanya itu bambu hitam ya, nggak bambu hijau. Nah itu, Kang, nah berarti ke pertanyaan selanjutnya nyambung juga nih. Antara bambu hitam sama bambu biasa itu mungkin secara signifikan lah, kita langsung ke intinya aja. Perbedaannya apa sih, Kang? Perbedaannya mungkin dari segi kualitas, Kang. Oh gitu. Jadi si bambu hitam ini memiliki bahasanya ya, kekuatan gitu kan. Kekuatan yang melebihi bambu-bambu biasa. Ada kan bambu itu bambu hijau, kuning, terus kayak bambu-bambu lainnya. Nah, si bambu hitam ini memiliki kualitas di atas mereka, di atas bambu lainnya, bukan di atas mereka ya, kayak orang kalau gitu ya. Jadi memiliki kualitas di atas bambu lainnya. Gitu. Terus tahan lama juga gitu. Dan jadi itu emang udah teruji? Udah teruji emang. Saya juga pakai sih produknya. Ada, saya pakai Raktivinya itu. Dan itu emang katanya bambu hitam itu sudah terbukti, teruji tahan lama ya, dibandingkan dengan bambu biasa seperti bambu hijau atau bambu kuning. Cuma satu yang bambu nggak tahan lama, Kang. Bambu apa, Kang? Bambu masak. Bambu masak. Oh, bumbu itu. Oh, bumbu ya. Bang, nggak lucu, Bang. Dan berbicara usaha, bisnis itu seperti dialog-dialog interaktif sebelumnya, bahwa
usaha itu ada saingan. Di Cianjur khususnya di kota kita sendiri kan, di apa namanya, di ruang lingkup Cianjur, apakah ada saingan? Kalau saingan bambu ini memang banyak ya Kang. Oh Jadi, gitu. karena kita akan bersaingan para pelopor. Sebenarnya kita tuh pemain baru, cuman kita pemain baru menjual produk lama. Nah, ini yang jadi tantangan kita sebenarnya. Jadi bagaimana caranya kita menjual produk lama, sementara kita ini pemain baru dengan para pelopor yang sudah lama bermain di bambu hitam. Oke. Contoh kayak bulan kemarin itu kan kita tanya ke sana ke sini, mereka sepi order, ternyata kita bisa menjual barang. Jadi ada apa? Gitu. Nah, ini kan nanti akan bersambung ke servisnya seperti apa. Oke. Gitu. Oh, jadi kalau berbicara saingan, beberapa pekan ke belakang itu mungkin bisa dibilang mereka sepi orderan juga kan? Order juga sama. Dan alhamdulillahnya kita meskipun pemain baru, ada orderan gitu kan? Ada. Alhamdulillah kita bisa membuat bulan kemarin kita baru launching kan. Kita bisa ngeluarin 5 produk gitu. Salah satunya untuk daerah Cianjur. Dan mungkin ada salah satu juga pengiriman untuk ke daerah Madura juga. Wah, luar kota. Ya, betul. Nah, itu berbicara pengiriman, apa namanya? Cara pengirimannya kan kalau packing bak mandi itu kan Packing kayu ya? Iya, packing. Kita kan pernah lihat ya di video sebelumnya bahwa bak mandi itu di packing kayu seperti itu rapi. Nah, kalau misalkan packing bambu hitam atau set anggaplah kursi set bambu hitam, itu cara packingnya gimana? Kita packingnya cuma dalamnya kita lapisin koran dulu, terus ini kita pakai dus, terus pakai lakban juga. Jadi untuk menghindari si bambu ini kena gesekan dari benda lain supaya tidak lecet gitu maksudnya kan. Jadi kita mengutamakan first safety. Jadi mengutamakan keamanannya gitu dulu gitu. Oke. Dan kalau misalkan bak mandi kan dihitungnya itu berat. Kalau misalkan anggaplah set kursi bambu hitam yang dihitung, kita hitungnya kalau bambu hitam dia kan mainnya volume ya. Jadi kita ngitungnya dimensi panjang kali lebar kali tinggi dibagi total ongkir berapa. Nanti akan muncul ongkirnya berapa. Tapi emang karena kalau kita bermain dimensi ya, biasanya kalau dimensi ini ongkirnya agak lumayan. Tapi mungkin nanti kita bisa minimalisir karena kita udah kerjasama juga dengan, boleh saya sebutin ya? Boleh. Kita udah kerjasama dengan Indah Kargo juga, terus dengan Tam Kargo. Oke. Ya, buat pihak Indah Kargo sama Tam Kargo ya, udah di-endorse sama bisnis. Mudah-mudahan dapat bonus kan. Silakan yang mau memesan Indah Kargo sama Tam Kargo, silakan hubungi mereka. Oh gitu Kang. Jadi emang kalau bicara pengiriman itu agak sedikit lebih mahal kalau misalkan dibanding karena kita hitungnya volume. Nggak berat. Kalau beratnya sih emang lumayan sekitar 40 kilo, tapi kita berminyak volume. Jadi nanti panjang kali lebar kali tinggi, terus dibagi nilai jasa kiriman per kilo berapa. Nanti akan muncul angka, nah itu ongkir yang dibebankan ke konsumen. Tapi nanti kita bisa minimalisir masalah ongkir. Itu hal yang mudah lah buat kita. Wih, Indah Kargo sama Tam Kargo gitu loh. Ya, oke. Dan pemasarannya itu sama seperti usaha induk, online juga? Online juga sama, kita lebih ke online karena offline itu istilahnya bukan ketinggalan zaman, maaf ya. Kita mengikuti perubahan zaman saja. Jadi kita cuma duduk manis, mainin handphone, mainin laptop, orderan datang. Jadi bukan kita yang mencari order sebenarnya, order yang mencari kita. Itu ada rahasianya juga kan? Iya. Nah, makanya buat teman-teman yang lagi nonton sekarang, itu gimana sih cara berbisnis online itu? Tadi ada kita bicara sedikit bahwa Kang Indah akan mengadakan program kan? Ya, ada program. Kita nanti akan mengadakan kalau yang berminat ya program yang bisnis online ya. Kita akan mengadakan pelatihan bisnis online khusus free, gratis ya. Tanpa biaya pendaftaran apapun. Justru bakal kita kasih souvenir nantinya. Bisnis kreatif. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang misalkan penasaran gimana cara berbisnis online yang yang bagus, yang mungkin insya Allah lancar, nanti Kak Indra akan melakukan mengadakan program pelatihan bisnis online. Ya, itu misalkan kalau berminat nanti di deskripsi deh ya. Tapi kita khususkan dulu yang di dalam kota, Kang. Jadi nanti buat teman-teman yang di luar kota Cianjur, ada waktunya kita melakukan pelatihan di luar kota, Kang. Insya Allah, Kang ya. Mudah-mudahan ya. Dan misalkan berbicara tentang pemasaran online, karena emang sekarang kita pandemi juga, Kang, ya. Pandemi kita di Indonesia khususnya belum berakhir. Ketika pemasaran atau misalkan
usaha kita di bisnis kreatif. Ketika masa seperti ini, pandemi ini, apakah ada kendala? Kendala. Kalau kita berbicara pandemi ya, berarti pandemi udah berjalan kurang lebih sekitar 2 tahun ya? Iya, hampir mau 2 tahun. Hampir mau 2 tahun. Terus kalau waktu itu kan kita ada yang namanya PSBB gitu kan. Betul. PSBB kita nggak ada kendala sebenarnya, kita aman-amannya, kita enjoy, kita jualan tetap bisa jualan, pengiriman lancar. Cuman begitu sekarang ada yang namanya apa itu? PPKM ya? Betul. Bukan mata pelajaran berarti ya? Bukan, itu kalau mata pelajaran PKN. Oh, PPKN ya. Iya, di masa PPKM ini emang kita mengalami penurunan omset kurang lebih sekitar 20%. Tapi itu kalau menurut kita nggak terlalu berpengaruh. Karena apa? Karena penurunan kita cuma sekitar 20%. Kecuali kalau penurunan kita di atas 30% baru berpengaruh. Itu 20% itu dari bisnis cabang keseluruhan apa dari bisnis induk aja, Kang? Dari keseluruhan. Keseluruhan. Makanya berarti gitu. Tadi kita bilang nggak berpengaruh. Jadi ada sedikit pengaruh tapi nggak terlalu berpengaruh. Gimana ya bahasanya? Pengaruh tapi nggak terlalu berpengaruh. Intinya gitulah ya teman-teman. Alhamdulillah sampai sekarang bisnis kreatif masih diberi kelancaran. Kang Indra juga masih diberi kesehatan ya. Jadi emang ada beberapa rahasia katanya ya. Di masa pandemi seperti ini, apalagi PPKM sekarang. Apa sih rahasianya, Kang? Kalau misalkan menurut Kang Indra barusan, Kang, lancar ya, meskipun ada kendala tapi bisa diatasi. Buat teman-teman yang pengen tahu rahasianya apa, Kang? Jadi gini ya, kalau berbicara bisnis orang akan berbicara keuntungan. Betul. Seperti yang pernah saya bilang sebelumnya. Di video sebelumnya, Kang? Iya, di video sebelumnya kan. Bisnis itu kata saya juga jangan berpikir untuk memperkaya diri. Iya. Bisnis itu tentang berbagi. Juga. Jadi kalau bisnis hanya untuk memperkaya diri, ya kata saya juga hasilnya akan segitu-gitu aja. Nah, rahasianya apa? Sedekah. Itu aja. Sedekah. Jadi gencarkan sedekah. Jadi sedekah itu jangan di masa kita lagi lagi banyak harta aja. Iya. Di dalam kondisi apapun tetap jalankan sedekahnya. Itu sebenarnya itu sih rahasianya. Karena apa? Karena yang kita rasain begitu kita bersedekah, yang kita terima itu 100 kali lipat. Terus utamanya itu sedekah subuh, kan. Sedekah sebelum sholat subuh, ada sedekah subuh namanya. Itu rahasia kita sebenarnya. Jadi yang namanya serangan fajar itu bukan hanya di politik, teman-teman. Itu ada di keajaiban sedekah di syariat Islam, begitu. Jadi emang saya juga pribadi seperti itu, Kang, bahwa emang yang namanya sedekah itu kita punya aja, Kang. Jadi kita punya sesuatu baru kita kalau kita nggak punya, kadang kita mikir apa yang mau disedekahkan, tapi mungkin menurut Kang Indra itu beda yang namanya sedekah itu. Apapun keadaan kita, sedekah itu harus tetap jalan. Ya, betul. Makanya bisnis kreatif sampai sekarang ya alhamdulillah seperti meskipun keadaan seperti ini, alhamdulillah masih diberi kelancaran. Jadi itu rasanya, Kang? Rahasianya sedekah. Jadi buat teman-teman yang sedang berbisnis, yang sedang melakukan usaha apapun, jangan lupa bersedekah ya, karena itu salah satu modal supaya kita diberi kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Gitu, Kang. Oke ya. Ini sebenarnya udah malam, tapi pertanyaan terakhir. Anggap aja lah PPKM ini satu kendala buat kita, Kang. Iya, betul. Ya, buat semua orang juga pasti yang namanya pandemi, PPKM, apalagi sekarang ada level 4, nggak tahu level berapa nanti ya, kayak pedes itu ya, kayak seblak gitu. Oke. Itu kendala buat kita. Nah, di samping itu, apakah ada kendala lain, Kang? Kendala lain ya, kalau kendala lain sebenarnya banyak sih, Kang. Banyak. Jadi kalau kita berbicara banyak ya, banyak itu nanti kendala ada dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, itu sudah pasti gitu kan. Cuman tadi itu kalau misalkan dalam berbisnis sudah pasti ada beberapa kendala yang akan menghampiri kita. Betul. Nah, mau tadi saya ulang ya. Betul. Nah, menghadapi kendala ini dengan apa? Cukup kita diam, tersenyum, sedekah. Sedekah. 3 aja. Jadi dia mau ngomong A, dia mau ngomong B, silakan, itu untuk mereka. Karena apa yang mereka bicarakan akan kembali ke diri mereka masing-masing. Betul. Ya mungkin nanti juga teman-teman bakalan tahu lah kendalanya apa aja. Iya, jadi kuncinya apabila misalkan ada kendala, mudah-mudahan bermanfaat juga buat semuanya. Pertama itu kita diam aja, Kang. Diam. Tapi diam bukan berarti kita lemah, Kang. Iya. Bukan ya. Betul. Jadi diam itu sekali lagi bukan berarti kita lemah. Diam itu kalau menurut peribahasa itu emas. Ya, emas itu mahal. Dan kalau dijual itu bisa jadi rupiah. Diam. Kedua apa tadi, Kang? Senyum. Tersenyum. Betul. Senyum aja. Ya, kadang orang ya susah buat tersenyum, tapi kalau diusahakan untuk senyum itu malah harus bisa tersenyum, karena emang dari senyuman kadang suka hilang kesedihan,
kesusahan apa itu dari senyuman justru awalannya. Oke. Yang ketiga itu sedekah. Ya. Jadi doa diam, senyum dan sedekah. Itu kunci dari Kang Indra selaku bos bisnis kreatif untuk menghadapi kendala-kendala dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah gitu kan. Itu tuh maksudnya dari kanan, dari kiri itu saingan usaha, apa emang ada orang yang gak suka sama Kang Indra atau apa sih sebenarnya? Ya kalau saingan sih ya Kang, itu kalau menurut saya hal yang wajar ya kalau saingan. Yeah. Ini kalau di luar saingan, di luar pesaing bisnis bahasanya gitu. Ada pokoknya kendala lain yang mungkin nanti teman-teman juga kalau terjun ke dunia bisnis pasti bakal merasakan gitu kan. Kalau saingan sih menurut saya hal yang wajar karena di dalam bisnis ya akan ada pesaing. Tapi ada satu kendala yang mungkin satu bisa mempengaruhi pola pikir teman-teman yang akan berbisnis, bisa mempengaruhi mentalnya juga gitu kan. Nah itu kendala yang mungkin maaf ya saya nggak bisa jelasin. Takut banyak pihak yang ya begitulah ya mungkin seperti itu. Pokoknya teman-teman jangan takut sama masalah. Banyak masalah itu banyak rezeki. Jadi kata Kang Indra, semakin banyak masalah itu semakin banyak rezeki. Itu memang betul, Kang? Betul, Kang. Jadi masalah itu jangan dianggap hal yang menakutkan ya. Oke. Pokoknya percaya aja, kalau kita semakin banyak masalah, berarti akan semakin banyak rezeki yang menghampiri kita. Gitu. Karena apa ya, rezeki itu bukan hanya sekedar uang ya. Ketika kita datang masalah, ada orang yang membantu kita, saudara kita, teman kita atau siapapun itu rezeki juga. Betul. Jadi pokoknya teman-teman harus yakin ketika kita ditimpakan masalah, berarti akan semakin banyak rezeki yang menghampiri kita. Oke. Seperti itu kan. Ya, jadi emang apa namanya? Ada kendala dari pihak lain selain mungkin kendala yang kita rasakan sekarang oleh virus corona, COVID-19. Jadi Kang Indra itu menanggapinya dengan senyum, diam, senyum, dan sedekah. Itu aja rahasianya teman-teman. Oke ya. Jadi udahlah gitu aja, yang penting sekali lagi buat teman-teman yang mau membuka cabang usaha online, nanti Kak Indra akan melakukan pelatihan bisnis online juga, dan buat teman-teman yang mau ikutan nanti bisa chat nomor yang ada di deskripsi. Tapi kita khususkan dulu yang ada di dalam kota dulu, begitu Kang ya? Oke, Kak Indra, terima kasih untuk waktunya malam-malam gini saya ganggu karena emang saya sendiri udah lama kita nggak ngobrol seperti ini, Kang. Dan waktu itu saya penasaran kenapa Kang Indra buka cabang bambu hitam, dan tadi udah kejawab gitu ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang lagi nonton, yang sedang nonton, terima kasih kita ucapkan. Jangan lupa subscribe, like, share, kalau misalkan video kita bermanfaat. Di Facebook, Bisnis Kreatif punya 2 fanpage, yaitu Bak Mandi Unik dan Bisnis Kreatif. Di Instagram jangan lupa kita punya @bakmandiunik dan satu lagi @bk.kreatif. Itu Kang? Betul. Ya, terima kasih Kang Indra waktunya. Sama Kang. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton juga. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam, senyum, doa. Doa heula atuh, dadah.